Halo, assalamualaikum semuanya. Saya Siti Wurianti. Di sini saya ingin bercerita eh, mengenai pengalaman tentang anak saya Naira yang kemarin harus bolak-balik ke rumah sakit karena batuk. Anak saya mengalami batuk sebulan terakhir ini, tapi porsi batuknya itu pada saat menjelang tidur, hanya pada saat menjelang tidur. Setelahnya itu dia tidak akan batuk. Dia seperti anak sehat ceria biasa. Suami saya pulang dari perantauan, saya langsung bilang, saya menceritakan kalau kondisi anaknya yang menjelang tidur itu batuk. Setelah itu kami memutuskan untuk membawa anak kami ke dokter spesialis anak, tepatnya di RS Emanuel Banjarnegara, Jawa Tengah. Kami berkonsultasi di sana menceritakan kalau anak kami maksudnya batuk selama 1 bulan terakhir ini, dan batuknya itu hanya pada saat menjelang tidur, tidak ada panas, demam ya, tidak ada demam, tidak ada sesak nafas, dan lain-lain. Setelah itu suami saya meminta untuk periksa dalam, yaitu buat rongsen dan laborat penuh. Dan setelah itu kami harus menunggu 5 hari untuk hasil laborat dan rongsennya. Dan betul setelah 5 hari kami kembali ke sana dan kami mendengarkan hasil dari laboratnya tersebut. Dan alhamdulillah dari hemoglobin dan lain-lain normal semua. Hanya saja limfositnya itu lebih 2% dari nilai rujukan yang normalnya harusnya itu 25-40, tapi Naira itu 42%. Dan dokter mengarah kepada anak saya yang terpapar virus TBC atau yang biasa dibilang flek. Setelah itu dokter menyarankan untuk Naira tes mantok tes, yaitu cairan yang disuntikan ke tangan. Katanya kalau nggak salah itu cairan tersebut itu adalah virus TBC yang sudah dinetralkan, disuntikan ke lengan tangan, dan dilihat alerginya itu 48 sampai 72 jam. Dilihat apakah di kulit itu ada reaksi atau tidak. Betul, kami pada hari Selasa kami melakukan mantok tes untuk Naira di Rumah Sakit Umum Banjarnegara. Setelah itu 3 hari kemudian, tepatnya hari ini Jumat 13 Maret 2020, kami kembali lagi ke RS Emanuel untuk memeriksakan hasil dari mantok Naira tersebut. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur kalau Naira itu negatif TBC. Dia tidak terpapar virus TBC atau flek, yang artinya dari mantok tes itu hasilnya negatif, semuanya negatif. Jadi memang anak saya itu batuk alergi yang disebabkan oleh asap rokok dan debu. Pada awalnya pada saat Naira harus menjalani laborat dan rongsen, terus dokter menyatakan kemungkinan flek, di situ saya sudah merasa sangat khawatir. Saya stres karena mengingat jikalau benar anak saya terkena flek, terpapar virus TBC, maka dia harus mengonsumsi obat selama 6 bulan dan ditambah lagi 3 bulan, jadi 9 bulan dia harus minum obat setiap pagi secara rutin dan nggak boleh harus berhenti
sekali. Jadi dia emang harus rutin selama itu, dan pada saat itu saya sangat stres. Saya nangis karena bingung mau gimana. Kasihan juga ngelihat anak harus minum obat setiap hari dan selama itu waktunya. Tapi bersyukurnya saya setelah melakukan pemeriksaan yang seharusnya dilakukan, sudah kami lakukan, dan ternyata hasilnya negatif. Itu saya sangat lega sebagai seorang ibu. Saya sangat happy. Saya sangat bersyukur. Kenapa dokter sempat memvonis kalau Naira itu terkena flek? Karena salah satu gejalanya itu adalah Naira kurang berat badan. Jadi memang tipe anak saya itu dia kurus, tinggi, yang jelas susah makan. Jadi dokter takut kalau dia memang terkena flek. Tapi alhamdulillahnya semua negatif. Naira sehat walafiat. Dia tidak terkena virus TBC. Dia tidak terkena apa-apa, alhamdulillah sehat, hanya batuk biasa yang disebabkan dari debu dan asap rokok. Dan di sini saya hanya ingin mengingatkan untuk teman-teman semua, dari pengalaman yang saya dapat, dari cerita-cerita dari dokter yang saya tanyakan, terus dokter bercerita tentang batuk TBC dan alergi. Memang yang namanya batuk TBC dan alergi bisa dikatakan sama, karena ya sama-sama batuk, cuman beda gejalanya. Dan yang menakutkan, yang namanya TBC itu menular, apalagi jika terkena orang dewasa dan dia tidak memeriksakan diri atau tidak dalam pengobatan. Dari bersin, mungkin ketika bersin di tempat umum, posisi kita sedang ada bersama dia, terus daya tahan tubuh kita lagi drop, kita bisa langsung tertular dengan yang namanya TBC. Ciri-cirinya adalah batuk yang berkepanjangan, sering demam, terus suara nafas, terus dada sesak, radang tenggorokan, dan berat badan yang susah naik walaupun udah makan banyak, tapi berat badan itu susah naik, malahan turun. Itu batuk yang perlu diwaspadai. Bagi saya TBC itu salah satu penyakit yang berbahaya, karena jikalau tidak diobati, dia akan semakin parah, tidak bakalan sembuh. Dia menular juga. Jadi saya itu terlalu khawatir akan TBC tersebut. Jadi untuk teman-teman semua yang punya keluhan batuk, jangan dianggap sepele, apalagi itu batuk kalau udah lama, batuknya tidak mengenal waktu, terus sering demam, sering merasa lelah, radang tenggorokan, dada sesak, nafas bunyi. Untuk segera memeriksakan kondisi tubuhnya. Takutnya itu bukan hanya batuk alergi, tapi memang ada virus TBC di dalam tubuh kita. Sekian pengalaman dari saya, pengalaman yang lumayan tidak mengenakan karena harus bolak-balik ke rumah sakit dan 2 kali melihat Naira disuntik. Itu salah satu hal terberat bagi seorang ibu, melihat anaknya sakit. Tapi lebih baik diperiksakan segera, lebih dini, biar kita tahu kondisi tubuh anak kita
sehat apa enggak. Dan belum tentu juga yang kurus itu banyak penyakit dan yang gendut itu sehat. Jadi semuanya memang tergantung kepada diri kita masing-masing, gimana cara menjaga badan kita, apalagi kalau cuaca sedang ekstrim seperti ini, terutama anak-anak kecil yang daya tahan tubuhnya masih benar-benar kadang lemah, seperti anak saya Naira yang makannya susah, sudah dikasih vitamin penambah daya penambah nafsu makan, maksudnya penambah nafsu makan, madu dan lain sebagainya, tapi tetap porsi makannya sama. Sekian pengalaman dari saya, cerita dari saya, semoga bermanfaat. Teman-teman semua bisa lebih berhati-hati terhadap batuk, supaya kita bisa menghindari hal-hal penyakit-penyakit yang berbahaya, yang menular. Tetap ingat jaga kebersihan, jauhi anak-anak kita dari asap rokok, terutama asap rokok, karena paru-parunya masih terlalu imut, terlalu bagus, jadi masih sensitif. Sekian ya cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.